Mas, luar biasa sekali. Ini kita sampai asik ngobrol sendiri ya tadi ya sama Mbak Karena kita Ajeng ya. sekarang hari ini topiknya adalah parenting. Kita akan bahas ada banyak permasalahan kalau kita bicara soal anak. Nah, kali ini permasalahan yang kita bahas adalah mengenai speech delay atau keterlambatan bicara pada seorang anak. Sebetulnya kalau bicara soal speech delay sendiri itu bagaimana sih Mbak definisinya dalam ilmu psikologi gitu? Ya, speech delay tentunya kita bisa definisikan sebagai keterlambatan bicara. Kalau ada gangguan-gangguan yang menyangkut organ bicara juga bisa menjadi salah satu penyebabnya. Kita bisa deteksi nih, deteksi dininya adalah ketika misalnya usia anak di 1,5 tahun, kemudian dia belum bisa bicara 5 kata. Itu kita harus sudah waspada bahwa ada apa ya dengan anak, mengapa dia belum bisa bicara, hanya 5 kata saja belum bisa terwujudkan. Kata-kata sederhana gitu Iya, misalnya, Mbak, ya? misalnya mama, papa, apa, aku, mam gitu ya, yang mudah untuk seharusnya diucapkan oleh anak. Berarti 1,5 tahun itu untuk waktu waspadanya gitu ya. Kalau 1,5 tahun belum bisa mengucapkan itu berarti harus waspada. Tapi sebenarnya wajar nggak sih Mbak keterlambatan berbicara pada anak itu sebenarnya? Ya, kalau misalnya bicara wajar, harusnya memang tetap ada ukuran normalnya ya. Umur berapa seharusnya anak bisa secara mudah untuk mengucapkan atau berbahasa dengan orang lain gitu. Jadi kalau misalnya dibilang biasa atau enggak, menurut saya tetap harus ada patokan ataupun standarisasi mengenai kira-kira kita nih sebagai orang tua waspadanya kapan sih gitu. Misalnya 2-3 tahun anak belum bisa merangkai kata sederhana, misalnya aku mau makan, aku pergi, aku senang. Nah, itu kan berarti kan kita harus juga memikirkan apa tindak lanjutnya, karena tentu saja kalau ditangani sejak awal, sejak dini akan mempermudah anak juga untuk mengatasi keterlambatan bicara tadi. Ada faktor-faktornya nggak sih Mbak, yang apa memang genetik atau memang ada stimulan tertentu dari luar? Kalau mengenai faktor penyebab, kita harus bisa lihat dari 2 hal, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internalnya tentu saja banyak berkaitan dengan apa yang terjadi dengan anak sendiri. Bisa karena faktor keturunan, ada juga faktor, kalau kita bisa lihat ada gangguan di otak, biasanya kalau ada anak-anak yang keterlambatan bicara, kita harus aware juga mengenai kemungkinan adanya gangguan yang lain. Misalnya apakah ada kecenderungan ataupun indikasi bahwa anak punya sesuatu hal dalam dirinya, misalnya kecenderungan special needs, itu biasanya bisa diidentifikasi dengan keterlambatan bicara tadi. Kemudian ada gangguan bicara. Organ-organ bicara yang memang tidak berkembang dengan sempurna tentunya akan membuat anak akan sulit berbicara dengan normal, sehingga tentu saja itu bisa menjadi salah satu indikasinya. Dan sama gangguan pendengaran. Nah, itu dia tuh. Berkaitan juga semuanya kan, dari mendengar, melatih anak untuk bicara juga. Oke, jadi banyak sekali ternyata faktornya ya Taufik ya. Oke, dan kita juga akan masih melanjutkan perbincangan ini dengan Mbak Ajeng mengenai speech delay usai jeda berikut. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi juga bisa ke akun Twitter kami ya Fik ya? Bisa, langsung ke akun Twitter kami di @ims_net dengan hashtagnya adalah ims_speech_delay. Atau Anda juga bisa telepon kami melalui line untuk warga Jadetabek, ini di 29546188 untuk Anda yang berada di luar Jadetabek. Itu di 021-2954-6189. Indonesia Morning Show akan segera kembali. Kalau jelas mungkin 1 tahun udah 8 bulan. tahun mulai panggil papa gitu. Kata-kata yang kayak X, R, S gitu. Karena kita sering ngobrol ya, mungkin kata-katanya lebih cepat ditangkap. Cuma memang kalau beberapa huruf seperti R, terus C itu agak sulit. Biasalah ya cadel-cadelnya anak kecil tuh kayak misalnya cadel kata L, lele jadi WW gitu. Oke, Ya, itu tadi ada kita lihat ya. ada beberapa pendapat dari ibu-ibu yang memang punya pengalaman dengan anak-anaknya. Kita kembali ke Mbak Ajeng nih, Mbak Ajeng. Jadi kalau misalnya tadi kita review kembali faktor-faktor apa sih yang menyebabkan anak ini bisa mengalami speech delay. Jadi lebih besar faktor dari internal, misalnya genetik, atau dari eksternalnya, Mbak? Nah, kalau misalnya kita bicara penanganannya, sebetulnya akan lebih mudah ketika hal tersebut disebabkan oleh faktor eksternal. Misalnya karena anak kurang latihan, kemudian jarang
bermain dengan orang lain, jadi lebih banyak bermain sendiri, terlalu banyak berkutat dengan TV atau gadget. Nah, itu dia tuh juga bisa bikin anak speech delay. Sama juga faktor penggunaan dua bahasa. Ketika anak ini belum siap untuk secara kemampuannya untuk bisa menyerap bahasa sebelum bahasa ibunya. Berarti dari kecil harus diajarin bahasa ibu dulu berarti ya, nggak boleh, kan ada orang tua sekarang dari kecil udah dipakein bahasa Inggris gitu, sebaiknya jangan berarti ya Mbak ya? Sebaiknya hal tersebut kita lihat dengan kira-kira anak kita tuh sudah mampu atau enggak sih gitu loh. Kadang-kala kan orang tua seringkali menyamakan misalnya, anaknya A, B, C ini udah bisa kok, bisa langsung dua bahasa. Tapi kan yang namanya cerdas bahasa itu tidak berarti dimiliki oleh semua anak. Nah, itu yang harus dijadikan salah satu patokan. Termasuk kalau misalnya anak jadi speech delay karena dua bahasa, ya kita juga harus menyadari bahwa kemampuan anak kita berbahasa mungkin saat itu belum tumbuh. Bukan berarti ntar nggak bisa bahasa Inggris ya. Tapi sebetulnya speech delay itu bahaya nggak sih Mbak? Kalau misalnya untuk perkembangan anak sendiri itu berbahaya nggak ke depannya? Berbahaya kalau kita bisa melihat bahwa speech delay tadi merupakan indikasi dari gangguan yang lain. Nah, itu dia. Maksudnya bukan berbahaya dalam tanda kutip berbahaya ya, tapi bahwa ternyata speech delay tadi bisa menjadi salah satu indikasi bahwa misalnya anak punya gangguan autism, anak punya gangguan mentally retarded atau retardasi mental atau disleksia. Ini bisa jadi gejala awalnya begitu ya Mbak ya? Betul. Biasanya gangguan bahasa itu merupakan salah satu indikasi awalnya. Ya. Dan terkait juga dengan terlambat bicara pada anak ini sih, ada rekan kita yang juga akan berbagi nih pagi hari ini nih. Lajang kita akan langsung sapa aja. Mbak Ami, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Ami. Selamat pagi. Oke, kita akan sambung kembali nanti ya Mbak Ami dari Bandung, katanya sedang menjalani terapi untuk anak yang ntar kita akan mendengar sama-sama sharingnya seperti apa. Oke, kembali ke Bajang. Bajang ini tapi kalau misalnya berbicara soal speech delay, jadi kalau sebagai orang tua, apa yang harus dilakukan pertama kali pada saat melihat anaknya mungkin mengalami yang tadi sudah di bawah 3 tahun tapi belum bisa mengucapkan 5 kata gitu misalnya. Kalau misalnya orang tua sudah punya kewaspadaan bahwa ini kayaknya kok perkembangan anaknya terlambat ya dari sisi bicara dibandingkan anak lain. Biasanya lebih mudah terdeteksi ketika anak pertama kemampuan bicaranya muncul di usia berapa, sementara misalnya si adik kok belum muncul ya kemampuan tersebut. Jadi ada perbandingan ya? Jadi orang tua bisa melakukan perbandingan, biasanya akan mudah orang tua untuk bisa identifikasi, aduh kayaknya nih ada sesuatu nih, kok yang kedua atau yang ketiga kok nggak seperti kakak-kakaknya ya gitu. Biasanya kalau anak pertama kan orang tua masih bingung nih sebagai orang tua baru, tentunya masih gimana sih sebenarnya berapa sih usia anak harusnya sudah punya kemampuan bicara tadi. Nah, kalau sudah bisa teridentifikasi, kemudian jangan lupa untuk melakukan konseling ataupun pemeriksaan kepada anak, tidak hanya dari sisi psikologis tapi juga dari sisi medis. Maka kita bisa menghubungi dokter anak, kemudian ahli syaraf, neurologis. Karena faktor fisiknya juga ada berarti di situ ada ya? kemungkinan faktor fisik lah yang mempengaruhi kemampuan bicara anak. Baik, oke. Kita akan sambung lagi nih Mbak Ajeng. Kita sudah tersambung dengan Mbak Ami sekarang yang ada di Bandung. Selamat pagi Mbak Ami. Selamat pagi, Taufik. Selamat pagi Mbak Ajeng. Hai Mbak Ami, sekarang lagi di Bandung katanya. Boleh dibagi ceritanya mengenai pengalaman speech delay pada anak ini Mbak? Iya, jadi anak pertama saya, kebetulan kayak tadi Mbak Ajeng bilang, saya nggak punya pengalaman pembanding gitu karena ini anak pertama saya. Cuma waktu dia umur 1 tahun itu belum bisa ada kata-kata yang berarti, masih gibberish, masih bahasa baby gitu. Nah, orang-orang masih bilang, nggak apa-apa, nanti juga bisa ngomong sendiri gitu kan. Nah, belum terlalu khawatir, tapi udah ada feeling nih kayaknya nggak enak. Akhirnya 1 tahun lebih, beberapa bulan gitu ya, saya konsulkan ke psikolog. Psikolognya juga bilang, di rumah nonton TV-nya pakai bahasa apa gitu. Oh iya bener juga ya, ada salah satu channel anak-anak yang bahasanya bahasa Inggris gitu. Coba deh katanya, nggak usah pakainya 1 bahasa dulu, jangan 2 bahasa gitu. Oh ya udah, saya ganti semua sekarang pakai bahasa Indonesia. Nah, tapi ternyata masih begitu juga, masih belum ada perkembangan yang berarti juga nih anak saya gitu kan. Saya konsulkan lagi ke psikolog dan juga dokter anak. Diagnosa awalnya anak saya adalah GDD, General Delay Development. Jadi kalau tadi kan Mbak Ajeng bilang ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya ternyata udah dicoba dirubah, masih belum bisa juga.
ternyata katanya faktor internal, jadi organ bicara anak saya itu tidak berkembang gitu. Emang kelihatan dari anak saya tuh nggak mau mengunyah gitu, dan itu ada ada efeknya. Jadi nggak mau mengunyah, jadi organ bicaranya nggak berkembang, atau mungkin juga karena organ bicaranya nggak berkembang, otot nggak berkembang, akhirnya dia nggak mau mengunyah. Itu masih jadi perdebatan juga mana yang duluan gitu. Kalau boleh tahu usia putra atau putrinya berapa Mbak Ami? Abi, anak saya tuh sekarang umur 7 tahun. Oke, 7 tahun ya. Waktu didiagnosa GDD itu 1 tahun setengah, 1 tahun setengahan ya di diagnosa GDD. Tapi karena kan gini, ini mohon dikoreksi kalau salah ya Mbak Ajeng ya, tapi speech delay itu bukan gangguannya speech delay gitu, tapi ada gangguan lain yang menyebabkan speech delay gitu loh. Kayak anak saya diagnosa awalnya karena dia GDD, general delay development, maka anak saya speech delay. Tapi setelah dia besar, ternyata ada simptom lain yang muncul gitu. Anak saya motorik halusnya tidak berkembang, dia ngomongnya itu suka kebolak-balik antara geh, deh sama beh, dia agak kurang bisa kurang bisa membedakan gitu loh. Nah ternyata begitu dikonsulkan lagi ketika dia usia sekolah kelas 1 kemarin, ternyata speech delay-nya karena disleksia. Oke. Mbak Ami, ini terapi yang sedang dijalankan kalau boleh tahu apa saja bentuknya? Oke. Jadi waktu GDD itu, waktu didiagnosis GDD yang awal, terapi anak saya itu sensorik integrasi dan juga speech therapy. Kurang lebih hampir setahun 2 tahun terapi. Kemudian ketika dia masuk usia sekolah, katanya nanti kalau sering ngobrol sama teman-temannya nanti bisa ngobrol nih gitu. Nah terus masih dilanjutkan juga. Tapi kemudian ketika sekarang dia didiagnosa disleksia dan speech delay-nya karena disleksianya itu, terapi yang dia lakukan sekarang adalah terapi behavior dan remedial terapi. Behavior dan remedial terapi. Oke, terima kasih banyak Mbak Ami. Mbak Ajeng gimana nih tanggapannya atas kisah dari Mbak Ami nih? Ya berarti kalau kita lihat Mbak Ami itu cukup waspada ya, kok umur 1 tahun belum bicara, langsung masih melakukan tindakan gitu ya? langsung ada tindakan, langsung lintas ilmu juga, sehingga banyak hal yang bisa dikejar sebelum anak mengalami keterlambatan yang lain. Kalau tadi Mbak Emi cerita bahwa ternyata memang gangguan bicara tadi, keterlambatan bicara tadi merupakan indikasi dari gangguan yang lain, ternyata ada disleksia pada anaknya. Jadi itu sebabnya makanya tadi saya bilang bahwa kalau memang gangguan bicara tadi itu biasanya kita harus cek dulu nih, lebih karena kurang stimulasi atau ada faktor eksternal yang lain yang harusnya bisa kita upayakan, tapi ternyata kalau itu sudah diupayakan dan tidak berhasil, berarti bisa jadi memang ada faktor internal dalam diri anak yang menyebabkan gangguan bicara tadi muncul. Iya kan memang ada banyak faktor-faktornya ya Mbak ya, ada yang faktor internal, faktor eksternal gitu. Tapi kalau misalnya bukan yang karena faktor internal nih, karena faktor eksternal gitu misalnya, kemudian orang tua ini nggak aware bahwa si anaknya ini terlambat bicara gitu, kemudian 1,5 tahun terlewati, 2 tahun terlewati, akhirnya baru 3 tahun belum sadar juga. Efeknya apa sih Mbak? Maksudnya kan dia toh juga mengerti kan sebenarnya yang disampaikan gitu. Betul. Kan. Dampaknya apa sebenarnya bagi anak gitu kalau misalnya orang tuanya nggak aware? Jadi kalau kita bicara bahasa itu kan ada bahasa ekspresif, ada bahasa reseptif. Jadi kalau misalnya anak memang masih punya kemampuan untuk mengerti dan paham lawan bicaranya tuh sebenarnya maksudnya apa sih gitu. Jadi misalnya aku mau makan, itu kan jelas ya maksudnya kata pendek tapi jelas. Tapi kalau misalnya dia cuman bicara sedikit tapi orang lain paham, kadang-kadang kecenderungannya orang tua tuh membantu dalam artian maksudnya mau makan, mau mam gitu, mamam, mau makan gitu. Jadi tapi kita ada toleransi dari orang tua gitu. Kadang-kadang kan orang tua kan serem ya kalau misalnya anaknya babbling gitu, bahasa bayi yang lucu gitu kayak mam minum cucu, nah gitu terus akhirnya malah orang tua terikut ya gitu, maksudnya ikut-ikutan untuk bicara seperti itu. Ya kita harus sadari bahwa hal itu sebenarnya nggak baik gitu loh, bahwa kita juga sebagai orang tua harus menggunakan bahasa yang tepat penggunaannya walaupun pendek-pendek. Pada akhirnya akan membuat
anak juga terlatih untuk bicara yang benar tuh seperti apa sih gitu, bukan cuma sekedar bahasa babynya tadi, bahasa bayi. Mbak Ajeng, tapi ini terakhir nih, untuk misalnya kita tadi sudah bicara apabila anak tersebut sudah mengalami speech delay gitu. Nah, sekarang bagaimana cara untuk pencegahannya dari awal supaya orang tua nih tahu tahapannya yang jelas, anak saya harus diajarin ngomong atau diberi makan apa yang tepat supaya tidak mengalami speech delay di usia tertentu. Iya. Kalau faktornya eksternal tadi ya, tentunya kita masih bisa antisipasi, misalnya bahwa penggunaan media gadget ataupun televisi harusnya dibatasi oleh orang tua, sehingga stimulasinya bisa optimal. Kemudian misalnya kalau orang tua bisa menyempatkan diri bermain dengan anak, kecenderungan untuk bisa identifikasi lebih mudah dibandingkan kalau orang tua secara fisik jarang bertemu dengan anak, sibuk sendiri gitu ya. Pada akhirnya membuat identifikasi tadi biasanya agak terlambat dibandingkan kalau kita sering secara fisik ada di samping anak dan bisa melihat kira-kira perkembangan apa sih yang harusnya terjadi di usia anak tersebut. Aku sih merasa ibu-ibu sekarang tuh sangat cerdas loh, Zi. Oh ya? Banyak sekali mereka cari informasi mengenai banyak hal, bahkan kadang sampai kemana-mana, lebih pinter kadang dari psikolognya ya. Tapi walaupun ibu-ibu sekarang mungkin lebih pinter, tapi lebih sibuk juga tuh Mbak. Jadi harus meluangkan waktu untuk ajak ngobrol terus anaknya ya. Ajak bermain, kasih stimulasi, kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membuat anak kita optimal perkembangannya, tentunya harus dilakukan. Betul, dan pastinya memperhatikan apa tontonan anak juga, dan mengontrol anak untuk tidak terlalu sering bermain gadget juga mungkin di situ ya Mbak ya. Maksimal 1 jam ya. Maksimal 1 jam main gadget. Satu hari? Dalam 1 hari. Dalam 1 hari aja. Dan jangan menggunakan bahasa yang sama dulu tadi ya. Melatih bahasa ibunya dulu, baru nanti kalau memang memungkinkan kita kasih bahasa yang lain. Terima kasih banyak Mbak Ajeng. Semoga ini bermanfaat juga untuk banyak sekali orang tua yang sedang memiliki anak batita atau balita ya. Baiklah, kami akan hadir dengan sejumlah informasi hangat lainnya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.